Zulhijjah. Jelas karena peristiwa haji sehingga disebut dengan Zulhijjah. Ada peristiwa haji. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang sekarang berada di tanah suci Mekah mengunjungi situs-situs sejarah, mengunjungi tempat-tempat yang pernah terjadi peristiwa besar, mengelilingi Ka'bah, tawaf antara Safa dan Marwah, dan peristiwa yang paling terkenal disebut di dalam Al-Quran adalah peristiwa penyembelihan seorang anak oleh seorang bapa, dilakukan ketika masih Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi 3 malam berturut-turut. Mimpi beliau, isi mimpi beliau, penyembelihan anak beliau satu-satunya yang baru berusia remaja. Telah berdoa Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya untuk mendapatkan seorang anak. Setelah mendapatkan seorang anak yang diharapkan, yang dicintai, yang dicintainya, ternyata dalam mimpi beliau mesti menyembelih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimpi seorang rasul adalah wahyu. Kadang-kadang Allah mengirimkan wahyu melalui malaikat Jibril. Kadang-kadang Allah mengirim langsung. Kadang-kadang Allah mengirim melalui mimpi. Mimpi seorang rasul adalah wahyu dan perintah dari Allah. Maka mimpi tersebut diungkapkan kepada putra beliau. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ibrahim sampai usia remaja. Ahli tafsir menjelaskan bahwa beliau pada saat itu berusia 14 tahun. Sa'ya telah mampu membantu Nabi Ibrahim. Sa'ya telah mampu membantu kegiatan-kegiatan orang tua beliau. Maka disebutlah Sa'ya dalam Al-Quran. Qala, Nabi Ibrahim berkata kepada putra beliau, Ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam, aku bermimpi an al-bahuka, menyembelih engkau. Fandur madza tara, Iban menurut pendapat beliau, seorang anak 14 tahun bertanya kepada Nabi Ibrahim, Fandur madza tara. Iban pendapat beliau, ngerti dia kata perintah Allah. Fandur madza tara. Iban menurut kata anak semata wayang telah didoakan seumur hidup, begitu dapat langsung turun wahyu daripada Allah untuk menyembelih. Pertanyaan pendapat oleh Nabi Ibrahim, madza tara? Fandur madza tara. Iban menurut pendapat beliau, Fala, jawab Nabi Ismail yang usia 14 tahun, Ya abatif al-ma tu'mar, wahai bapakku, if'a ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Bocah 14 tahun, bantaman SD dengan taman SMP. Taman SD ke taman SMP.
Katakanlah kelas 1 SMP. Jawapan yang dipilih bukan jawapan ini. Jawapan yang dipilih dalam bapa anak ni 14 tahun bukan jawaban seorang alumni. Ya abatif an ma tu'ma. Satu keanehan bahawa beliau memberi satu jawapan melewati usia beliau. Bila dibandingkan dengan usia anak tanya belah tu hal mungkin diberi jawapan hari ini. Hanya droga luna ajuk pak buat pergi ulang Tuhan haji bedrok kau. Terserah pak mak, terserah pak bapak. Hanya dia jawapannya. Apalagi jawapan potong leher. Hanya itu dia. Hanya droga umum belah. Luna pergi ke Jakarta. Hidup tinggal, hidup kerja pula, hidup kerja pula. Umum belah. Droga berangkat tirau. Paling-paling kejadian hanya kebit lambabah Nabi terserah mak, terserah ya. Hanya kebit lambabah Nabi. Ini perkara potong leher. Kau aku umum buatlah turun. Droga belum kau aku pun belum kau kata. Selama 3 hari malam berturut-turut kau takwa. Jawab Nabi Ismail, ya abatif amma tu'ma, lakukan putra yang diperintahkan. Itu dia jawapan usia belah tu. Aneh bak tanya aneh karena anak tanya belah tu han mungkin dibibirnya karena masalah kau tak kuat. Masalah yang paling ringan tiba-tiba, yang kecil dibandingkan masalah jak buat, masalah jak sikulah, pasti ada keberatan. Bila tak gerdak baru jadi. Tamat tadi, belum nak tamat tadi, nak main kamalangan tu jak buat, pasti keberatan. Kecuali tak cakap, kecuali tak ancam dan segala macam berarti. Ini Nabi Ismail usia 14 tahun. Dijawab dia orang yang jawab. Akibat hal mungkin jawapan daripada Runyan karena Runyan adalah seorang calon rasul. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah menciptakan sebab menyebutkan kemaluan oleh Allah dalam satu detik bisa balik. Tapi Allah bijaksana menciptakan sesuatu menurut sebab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bisa alim, beliau bisa mengetahui Al-Quran dalam jangka 23 tahun. Apakah Allah tidak sanggup mengalimkan beliau, memberikan ilmu kepada beliau, ilmu Al-Quran dalam jangka hanya 1 detik? Mungkin. Tapi Allah memberikan beliau dalam jangka 23 tahun. Waktu hendak Quran, ayat demi ayat, baru malim Nabi Muhammad cara menguasai kitab suci Al-Quran. Allah mampu apabila memberi dengan waktu yang sedikit. Maka hadirin yang dirahmati Allah, walaupun seorang calon Nabi, seorang calon Rasul, pasti ada rentetan kejadian sebab dan akibat. Kon bin Salabi, kon begitu ilham, karena sekalipun seluruh ilmu ilham daripada Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah,
usia Nabi Ismail yang 14 tahun bisa diberi jawapan wah takwa if'al ma tu'mar, lakukan sesuai yang diperintahkan. Anak ni berlalu aneh yang dapat dengan anak tanya kerana ni anak ni tanya lambat belajar, kerana ni anak ni tanya lambat belajar. Kita tanya ketika anak ni sudah bisa mendengar dan melihat, sudah bisa berbicara, bukan ilmu tauhid, bukan ilmu agama yang kita berikan kepada mereka, tetapi banyak nyanyi-nyanyi kan etika ilmu yang kita berikan kepada mereka, kan ilmu agama yang dasar di dalam pikiran mereka. Bandingkan Imam Syafi'i usia 7 tahun selesai menghafal Al-Quran. 7 tahun tapi bagian lupa apa. Tahu rekan bapak, orang tua tunggal, ibu. Karena bapak Imam Syafi'i sudah meninggal sebelum beliau lahir. Atau ada satu riwayat yang menyatakan ketika usia beliau 2 tahun meninggal bapak Imam Syafi'i. So yang berperan ibu Imam Syafi'i yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya yang masih bayi. Itanya putra pernah ke anak itu sehingga umur berlada yang diberi. Putra yang itanya ajarkan kepada mereka sehingga terlambat. Seorang panglima besar yang menaklukkan Konstantinopel diganti nama menjadi Istanbul, Muhammad Al-Fatih, menjadi panglima sekaligus menaklukkan Eropa dalam usia 21 tahun. Panglima perang hebat, punya kemauan, punya kekuatan, menaklukkan kota Istanbul atau kota Konstantinopel diganti nama menjadi Istanbul dalam usia 21 tahun. Itu 20 tahun terakhir kita. Putra dia dalam usia 20 tahun, putra dia bukan ilmu, bukan ilmu. Maka hanya mungkin anak tanya bisa menjawab seperti jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Maka karenanya yang perlu diperhatikan adalah pola pendidikan. Dari urut kita pelangi kan ini kedua. Urut awal, nek tanya dia punya dari semenjak kecil diajarkan tentang etikat dan diajarkan tentang ilmu-ilmu agama, sehingga ketika besar, ketika mulai dewasa, dia sebenarnya sudah punya keinginan luar biasa. Karena transfer ilmu yang paling melekat ketika anak masih kecil, menyukai HP kayak ini, menyukai SD, HP kayak ini, menyukai SMP, pacaran kampung, menyukai SMA, berselingkuh kampung, menyukai dia ke usia mahasiswa yang dah budak kronologi dari mana dari kecil, sehingga ketika dia mengenal dunia etiket lengkap di dalam. Ketika dia sudah mengenal lingkungan, dia sudah punya benteng. Bedanya terlambat. Dengan istilah jangan paksa-paksakan anak-anak untuk belajar. Belajar sambil bermain. Memang ketika nah pola pendidikan katanya jangan paksakan mereka untuk belajar. Jangan paksakan mereka untuk menerima pelajaran. Ajarlah anak-anak sambil bermain. Yang polanya
kata pola di dalam. Gok, bat negara gok, bat negara Kopi, bat negara Jepang, bat negara Amerika, awaknya dikarantina anak ni untuk mendapatkan pelajaran. Gok dipaksakan anak ni, dihafalkan seluruh pelajaran. Dan pola tersebut tidak dipraktekkan di negara-negara Islam yang dulu memang pola pendidikan seperti itu. Pada urut tajuk pelajaran Pajan cik imaen, nawate belajar. Seperti di daerah dikarantina anak dia untuk dapat pelajaran. Ia didapat rumah penduduk dalam rumah dia. Ia didapat untuk bosan penduduk dalam bosan. Justru anak yang gagal pendidikan budaya, yang gagal pendidikan beragama dikarenakan ada relah ilmu sehingga dengan setiap kasus yang hankit dan budaya, baik inan ataupun agama, satu-satunya masa sekarang adalah dengan kahfi ilmu. Ini cara dan ini terus geja indah budaya hanya baju lewat malam sakit kayak lambu. Bukan masalah tidak menyukai ilmu agama, tetapi mereka telah menyukai yang lain, happy ilmu. Mereka telepon lebih sejak penuh dinam penuh tak sakaratul maut. Yang tu dia Allah terus penuh jika lah tapi sehat walafiat. Memang lagi, memang benar. Nyatanya dia dengan melanda. Kita bermimpi seperti Nabi Ismail. Siap dah sudah bisa mencapai ilmu pengetahuan yang seperti orang dewasa kini. Anak tanya siap dah dalam 6 tahun pendidikan SD, 6 tahun trade hotel 6 tahun. Menyedajak budaya 6 tahun kaji budaya. Kaji ketemu dua budaya. Trade hotel 6 tahun. Apa yang mereka dapatkan Pak SD 6 tahun? Apa yang mereka dapatkan 2 tahun di TK? Putra yang mereka dapatkan di PAUD, yang mereka dapatkan lagu, yang mereka dapatkan kuih orang, yang mereka dapatkan tepuk tangan. Bukan etiket ilmu, bukan ilmu tauhid, bukan cara berwudu. Sehingga kita nyonya yang merupakan pendidikan yang gagal, enohat wudu kalau galuh ikut 50 kalau galuh nyobino tak ramingan. Namun kadang dulu, namun 50. Masa penyerapan pelajaran hari ini bagi gedanyo yang kakut belum 50, 60, han mungkin terserah pelajaran. Maka banyak kekurangan di segi intelektual tanya sedang menurun, di segi mental tanya dengan lemah, di segi fisik tanya dengan lemah. Han mungkin mendapat pelajaran. Walaupun kita hadir pengajian di setiap malam, setiap waktu, pelajaran yang kita dapatkan yang diserap oleh akal kita sangat sedikit. Karena penyerapan ilmu pengetahuan yang paling dahsyat luar biasa ketika masih anak-anak. Ketika berbicara pertama kali ini anda ajarkan menyau usia SD 6 tahun, menyedana bernodauhi berdeh dia dan bapak Quran berdeh dia. Pajan bapak Quran itu tanya pada karya pernah ingat hati ingat Quran ini yang Quran yang mereka lihat lembaran Al-Quran tapi mencetak hati ada lembaran mencetak yang dia lihat bukan Al-Quran
Tetapi biasa-biasa yang lain yang tidak ada hubungannya dengan agama, dengan ilmu pengetahuan, hanya sebagai permainan. Karena dari kecil kita sudah membawa dia kepada permainan-permainan, maka bahwa raya yang dia cari adalah permainan, bukan ilmu yang kita tanamkan dari sejak kecil, tetapi permainan yang kita tanamkan sejak kecil, maka sampai dewasa yang dia cari adalah permainan. Nyaiba karena akan terbola pada paksa ni yang belajarkan jadi hijau pada paksa ni dengan sah pelajaran ide ikut malah dilakukan sebaliknya. Kenuga baru Kanawi kedua baru, ketegasan seorang orang tua dengan sikap yang tegas, dengan sikap yang ingin anaknya menjadi saleh semenjak dini, ilmu pengetahuan didapatkan semenjak dini dengan ketegasan. Dan dapat lama-lama dia ghaira mubarrihin, tidak boleh melukai. Lanjut tapi karena sejak kecil kita adalah orang tua, punya otoritas untuk kelola anak. Mihang kate anak merempak pek, mihang kate mapai bulan anak merempak jajan. Kita punya kekuasaan. Anak-anak tanya, kadang-kadang kan jadi pek kita, kadang-kadang berlaku bagi atau kita punya kekuasaan. Menyahanakan dia pulang tak berjumpa. Kita punya ketegasan untuk anak lebih baik di masa depan. Dua tahun tanya tak batikah putra dapatkan dalam ilmu pengetahuan atau ilmu lain. Kan kui tak berkotak di rumah kan. Kui tak dapatkan dia pun. Lain putra apa? Tak jantak berdana jantak kedai bahmi. Lagi kena jaya pelalo 6 tahun dia jaya. Lagi jaya pelalo 6 tahun dia. Putra dapat, putra dia menjadi skill apa yang telah dia dapatkan, keilmuan apa yang telah dia dapatkan. 6 tahun bukan waktu yang sedikit. Pertama dengan SMP, putra yang dia dapatkan. Dia ajar bagus bahawa dia malam pijak ke pijak, menajak ke kanan. Ibu saya menyutruk berkumpul, menyutruk berseterak, menyutruk berdisiplin, menyutruk. Iberangkat dari rumah, ijak ke di Muslim ada, nadruk ke lewat. Ijak tapi truk yang mana? Tidak tegasnya kita ketika mendidik, maka lewatlah generasi. Tahun-tahun berlalu, dia tidak mendapatkan ilmu yang Nabi tegar, yang Nabi watek kanyo, pek kanyo, ji tidak menjadi sesuatu pun. Ji tidak mendapatkan keahlian satu pun. Watek berjalan dari umur 7 tahun perintah agama, diwajibkan beri pelajaran kepada mereka. Dari umur 7 tahun SD lah, SD 6 tahun, SMP itu, SMA itu 6 tambah 6 12. Seharusnya 12 tahun kembali dulu. Atau menyembah nanggerokok 12 tahun kaji pegang pesawat, 12 tahun buat nanggerokok kaji pegang nuklir. Bak nanggerokok 12 tahun kaji pegang motor. Kita nyob berlalu 12 tahun jauh teknik. Menyerah segi agama wate rubah. Ego bak nanggerokok orang-orang kafir. Mereka begitu tamat SMA kamu pak kerja skip. Nak cari. Kota tanya juga lagi. Dumpu je. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dengan bulan yang penuh berkah, penuh dengan kemuliaan, bulan Dzulhijjah. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Dua-duanya adalah bulan haram. Semoga pemikiran kita, pendidikan, pola fikir kita tentang pendidikan anak kita ubah. Dan yang paling penting, lembaga pendidikan yang na dinata tanyo, PAU, yang na di kampung tanyo, TK, seharusnya Bela tak perlu pelangi kerana juga bela tak perlu sesuatu yang tidak terbina akhlak mereka ada di masa yang akan datang. Akhlak anda hanya satu cara, ilmu agama. Kita anda punya ijak daya iwamu merina perubahan. Lepas ijak daya iwamu kaituri dan iwamu dengan akhlak mubah. Yang jadi masalah sekarang ini kenakalan akhlak. Anu dengan badai buku dan nyoi baju peng nyoi jok ie ilmu tanyo hanya badai nyekam kalanya karena kita tidak memberi dia akhlak dan hanya berupa aku akhlak kita berupa aku pihak. Batika akhlak tidak diajarkan. Bak SD akhlak tidak diajarkan. Putra cik pondok anak pun sudah jadi apa dia tamat SD? Sudah bisa apa dia tamat SD? Igok lupa kaji. Pada berobok. Maaf cakap, nak pernah lu baca satu berita. Anak SD di negara Jepang kaji dipegat badan. Anak SD di negara Jepang kaji ibagat berhati. Ibagat kera ilmu atau ibagat berarti bulat-bulat yang biasa kita pakai. Anak SD sikit. Igok kasihan tingkatnya. Itu nyawa. Tamat SMA, tiap-tiap lamaran bapi. Itu mah. Kecuali napa. Yang karena apa dan karena apa? Tiap-tiap lamaran bapi tidak punya skill. Pola pendidikan hadirin yang dirahmati Allah, ingin anak-anak kita menjadi seperti Nabi Ismail dalam usia 14 tahun bisa keluar perkataan dari mulut beliau yang merupakan gambaran dari ilmu yang beliau dapatkan. Maka pendidikan yang dakwah dari kecil anak niat lebih fokus kepada ilmu pengetahuan. Dakwah kerja pajan dia juga buat sama tempe aida. Pajan dia juga buat mana anak dia kerja polisi go. Ketika kita baru dari dulu. Padahal usia SMA 18 tahun 20 tahun jadi sebenarnya kasihan untuk menjadi seorang pemimpin. Ajak kecil, ajak kena ilmu. Karena waktu yang kau lewat cukup teripoteka umur 20 tahun. Dari 7 tahun, 30 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun. Bila pendidikan diterapkan seperti kemauan Islam, seperti yang diperintahkan oleh Islam, nyanyi kau punya skill dalam agama, punya memang dalam bidang agama, punya memang pelajaran umum. Jika sudah bisa membuat kereta, adik bukan motor. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa